Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 Juli 2020. Jadikan hati kita tanah yang subur. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Renungan hari ini kembali kita diajak untuk lebih memahami akan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Maka kunci dari perumpamaan tentang seorang penabur adalah mendengar. Kata Yesus di ayat 8, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini merupakan suatu penegasan dan bukan sekedar anjuran untuk mendengar. Banyak dari kita yang tidak pernah membaca kitab suci atau bahkan tidak suka mendengarkan firman, renungan maupun khotbah. Sehingga tidak menerima benih firman Tuhan di dalam hatinya. Kita dapat lihat bagaimana kehidupan mereka yang semau gue jauh dari Tuhan. Hidupnya mabuk akan keduniawian. Hanya ingin mengejar kepuasan kedagingan. Ada juga dari kita mendengar firman, baik di persekutuan maupun khotbah di gereja, hanya sekedar mendengarkan saja. Tak sedikit dari kita yang tak memahami apa yang disampaikan Yesus melalui khotbah atau renungan itu. Maka tak sedikit pula mereka yang demikian sering mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Mereka tak mengerti akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Firman yang didengar hanya sekedar didengar saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada pula saudara-saudaraku dari sekian kita yang mendengarkan firman itu terkagum-kagum, terpesona, dan merasa gembira sesaat. Menerima Tuhan hanya dalam pikiran saja menurut perasaan. Namun firman yang diterima tak berakar. Sehingga badai topan datang menerpa, dia akan goyah. Kekalutan serta kekhawatiran akan menerpanya. Mereka tak ada pegangan hidup. Dan saudara-saudara, banyak juga dari kita menerima firman dalam pikiran bawah sadarnya. Masih banyak pikiran-pikiran negatif, onak duri yang meliputinya. Masih ada rasa benci, dendam, dan ingin balas dendam. Ini sangat mudah si iblis mengaum untuk menerkam. Saatnya, kini kita tak perlu mempersoalkan sudah sampai tahap yang mana kita dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Yang diperlukan saat ini adalah kita mau merestorasi hidup kita dalam menerima firman itu. Kita semua dituntut untuk bertekun dalam menerima firman. Harus bertumbuh dalam iman. Sehingga menghasilkan buah-buah yang manis dan berlipat ganda. Pertanyaannya sekarang saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman? Bagaimana kita dapat maksimal menghasilkan buah manis dan berlipat ganda? Kita mau belajar dari kitab Ezra 7 ayat 10. Bunyinya, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Di sini saudara-saudara, Ezra mengajarkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, agar dapat memaksimalkan kita bertumbuh dalam firman dan berbuah, yaitu bertekad di mana menerima firman Tuhan, meneliti, melakukannya dan mengajarkannya.
yang dikenal dengan konsep 4M. Yaitu menerima, meneliti, melakukan, mengajar. Kita perlu menyadari akan diri kita yang kotor dan penuh kejahatan. Seperti surat Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus menasihati kita semua bahwa kita harus membuang semua yang kotor dan kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan penuh tekad mau menerima dengan lemah lembut firman itu. Apakah kita punya tekad untuk menerima firman yang menyelamatkan jiwa kita, saudara-saudara? Mau membacanya dengan sepenuh hati. Dalam bertekad menerima firman Tuhan ini, kita harus mempersiapkan hati melalui doa. Setelah kita menerima dan membaca firman, kita perlu menelitinya. Bukan berarti kita mau mencari kesalahan dari firman itu. Tapi firman itu yang kita baca perlu kita teliti, kita renungkan, kita resapkan. Dengan demikian akan tertanam di dalam hati kita dan akan berakar. Apakah selama ini kita dengan sungguh-sungguh menerima firman itu dan kita mau renungkan di dalam hati kita? Setelah kita merenungkan, saudara-saudara, kita perlu tindakan dari refleksi kita. Kita perlu lakukan langkah aplikasi yang jelas, terukur, dan dapat dilakukan secara praktis. Intinya, kita mau praktekkan apa yang telah kita dapatkan. Kita praktekkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan jadikan kebiasaan di dalam kehidupan kita. Jadikan sebagai gaya hidup kita. Langkah terakhir, saudara-saudara, dari semuanya ini adalah seperti Ezra tunjukkan, bahwa serta mengajar ketetapan dan peraturan. Dengan mempraktekkan apa yang kita renungkan dalam firman, maka kita akan makin menerima kekayaan firman. Jika kita juga mau saling berbagi dalam pengajaran. Mungkin melalui sharing, seminar, pengajaran-pengajaran, atau berbagai renungan, baik melalui WA, SMS, dan sebagainya. Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mengingatkan kepada kita semua agar tidak tetap diam saja. Namun kita mau melangkah lebih jauh. Kita mau bertumbuh dalam iman secara maksimal oleh pendengaran kita akan firman. Dan dapat berbuah manis yang berlipat ganda. Dan inilah menjadi kesukaan Tuhan Allah kita. Maukah kita bertumbuh di dalam iman? Maukah kita berbuah manis dan berlipat ganda? Mari saudara-saudara, jadikan hati kita tanah yang baik, sehingga di saat ditaburkan benih akan berbuah manis dan berlipat ganda. Mari kita mau menjadi tanah yang subur. Biarlah Roh Kudus senantiasa boleh memimpin kita semua menjadi tanah-tanah yang baik untuk ditaburkan benih agar bertumbuh dan berbuah manis dan berlipat ganda. Demi Kristus kita yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.